Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kuliah online masih tetap semangat? Oke, harus tetap semangat ya. Oke, jadi kenalin, nama saya Miftah Huda, panggilannya Huda. Saya mahasiswa Teknik Informatika 2019, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, salah satu pengurus dari UKM FT ITC. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai salah satu bidang peminatan dari UKM FTTC, yaitu Web Development. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Web Development, jadi Web Development adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari di mana cara membuat sebuah website, mulai dari yang dasar sampai ke tahap selanjutnya. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan belajar mulai dari awal. Jadi kita akan menginstal apa aja sih tools yang dipakai untuk membuat sebuah website, lalu gimana sih cara kita menyusun sebuah layout di website, menambahkan gambar, mengganti layout agar responsif atau bisa dibuka di device apa aja, di HP, di laptop, atau bahkan di TV. Nah, setelah itu, yang terakhir kita akan belajar gimana cara mengonlinekan website kita. Jadi, gimana cara mengupload website kita ke hosting, entah itu hosting berbayar atau hosting yang gratis. Nah, setelah itu, ketika teman-teman udah belajar hal itu, nanti teman-teman bisa membuat website sendiri sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, sebelum kita mulai ngoding atau menulis sebuah kode pada website, sebelumnya kita harus menginstal text editor atau tools yang digunakan untuk menulis sebuah kode. Jadi sebenarnya di web sendiri itu punya banyak banget pilihan text editor yang salah satu contohnya itu ada Notepad, lalu ada Notepad++, ada Idle, ada PHP Storm, ada WebStorm, ada Visual Studio Code. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Visual Studio Code, teman-teman bisa buka halaman ini, kode.visualstudio.com. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tampilan awal dari halaman Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code ini adalah text editor open source gratis, punya banyak fitur yang banyak banget yang diciptakan oleh Microsoft. Jadi Microsoft sekarang udah go open source, jadi mereka bikin sebuah text editor yang punya beragam fitur komplit kalau menurutku. Nah, fiturnya apa aja sih yang ada di Visual Studio Code ini? Jadi ini ada IntelliSense. Jadi IntelliSense itu misalkan teman-teman tag-nya typo. Misal mau nulis tag P untuk paragraf gitu kan. Nah, ternyata tag-nya typo jadi tag size atau apa. Nah, itu teman-teman bakal disaranin sama VS Code. Jadi akan muncul error. Oh, ini loh. Nanti kurung tutupnya itu bukan Z, tapi P, sesuai sama sebelumnya. Jadi IntelliSense itu gunanya buat itu. Jadi kan kadang kita kalau ngoding, kalau di HTML atau web itu kan nggak ada titik koma kan. Jadinya kita aman. Oke, setelah itu ada lagi untuk debugging. Jadi debugging itu proses gimana cara kita mengetes sebuah kode, apakah kode kita itu benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu ada lagi Git. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu Git, Git adalah version control. Jadi teman-teman bisa cari di internet. Git ini kalau nggak pakai Visual Studio Code, kita harus install manual. Jadi kita harus install aplikasi Git-nya, lalu kita buka terminalnya dan lain sebagainya, itu ribet. Sedangkan kalau di Visual Studio Code itu kita bisa melihat ini loh, file ini yang berubah, file ini yang keganti, file ini yang kehapus dan sebagainya. Jadi story dari Git itu bisa benar-benar masuk di Visual Studio Code. Nah, selain itu, yang keren lagi adalah di Visual Studio Code itu sudah banyak
banget dukungan dari komunitas yang ada di internet. Jadi mereka bikin plugin, misal plugin untuk ganti background, lalu plugin untuk ganti font, atau bahkan kemarin yang terbaru itu ada plugin yang mirip kayak Instagram. Jadi plugin ini digunain untuk uh, bikin story, jadi mirip-mirip kayak Instagram gitu, keren. Nah, plugin itu banyak banget di Visual Studio Code. Jadi kita bisa nge-search nama pluginnya, lalu kita bisa klik install. Jadi semudah itu. Selanjutnya ada deploy ke Microsoft Azure. Nah, cara downloadnya kita bisa pilih sesuai dengan sistem operasi yang kita pakai. Misal di sini aku pakai Windows. Oke, aku install yang Windows. Sini ada pilihan sih, ada 64 atau 32. Berhubung punya aku 64, jadi klik yang ini aja. Oke, ini bakal download Visual Studio Code-nya. Kita tunggu. Oke, berhubung saya udah download sebelumnya, jadi saya akan buka aplikasinya. Jadi aplikasinya nanti seperti ini. Namanya VS Code User Setup X64 atau X32 sesuai dengan teman-teman download. Lalu kita klik dua kali, kita klik install. Oke, akan muncul seperti ini. Ini oke, kita pilih accept, setuju, oke, next. Oke, ini dia bakal install di drive C. Oke, kita next aja. Ini berhubung aku sebelumnya udah install, jadi kita klik yes. Nah, ini untuk membuat sebuah icon di start menu. Jadi ketika teman-teman search itu bakal muncul Visual Studio Code. Oke, kita next. Ini ada create a desktop icon. Biar di halaman awal kita bisa lihat ikonnya di wallpaper kita. Lalu ini add to pad itu buat ketika kita ngetik di terminal kode gitu. Nah, itu langsung jalanin Visual Studio Code-nya. Jadi gunanya buat itu add to pad. Oke, kita next aja. Kita klik install. Oke, kita tunggu sampai proses ini selesai. Nah, kenapa alasanku pakai Visual Studio Code untuk belajar kita hari ini? Itu karena Visual Studio Code itu punya banyak banget fitur dan lain sebagainya. Dan itu tampilannya juga simple, nggak berat kalau menurutku. Mungkin ada beberapa yang mengatakan kalau Visual Studio Code itu berat dan lain sebagainya, tapi menurutku enggak sih. Oke, sudah selesai. Kita klik finish, kita klik launch. Oke, kita klik. Oke, kita tunggu Visual Studio Code-nya kita buka. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code. Mungkin di sini berbeda ya. Di sini adalah folder yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini adalah tampilan awal. Ada untuk folder dan lain sebagainya. Lalu ada pencarian untuk mencari kode di berbagai file. Lalu ini yang tadi ada source control buat Git. Lalu di sini ada untuk debugging. Di sini ada untuk SSH. Kalau SSH ini ada butuh plugin tambahan. Nah, di sini adalah ekstensi yang saya install. Nah, ini berbagai ekstensi yang keren-keren banget yang saya install. Misal salah satunya itu kan ini dari ekstensinya Surabaya JS. Jadi kalau teman-teman berminat di JavaScript, teman-teman bisa install ini, install ekstensinya. Dia bawaan, maksudnya dia menginstal berbagai ekstensi buat dijadiin satu. Jadi kayak package package ekstensi. Nah, di sini juga ada icon. Jadi misal teman-teman mau ganti icon.php itu mau jadi iconnya khusus PHP. Nah, iconnya itu jadi lebih apa ya? Jadi lebih bagus gitu ketika dibuka di Visual Studio Code. Nah, itu bisa. Jadi banyak banget pilihan. Misal mau uh, tema yang keren. Misal ini tema material. Jadi nanti punya kita Visual Studio Code-nya bakal berubah UI-nya. Jadi UI-nya bakal material banget. Atau ini Atom. Nah, UI-nya sama seperti text editor Atom. Jadi tampilannya itu menyesuaikan dengan
ekstensi yang kita install. Jadi kita bisa punya banyak pilihan. Di sini aku banyak untuk ekstensinya. Sebelumnya ada Laravel, terus ada JS, ada Go, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini tadi ada Gitlab tuh apa ekstensi tambahan, lalu ini ada Docker dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misal teman-teman mau install Visual Studio Code. Nah, setelah ini apa sih yang bakal kita belajarin? Jadi setelah ini kita akan belajar gimana cara membuat website dari dasar. Oke, kalau ada kesulitan teman-teman bisa tanyain di bawah ini ya. Jadi sekian dari saya. Don't forget to subscribe. Bye-bye.